Baik, selamat pagi, siang, sore. Izin untuk melengkapi tugas UAS terkait dengan analisis ekonomi makro, saya memilih dua materi yaitu inflasi dan pengangguran. Baik, untuk pendahuluan, inflasi adalah kenaikan harga, barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Lebih lengkapnya, inflasi adalah konsep makroekonomi yang sangat yang sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen IHK atau indeks harga lainnya yang menunjukkan rata-rata perubahan harga barang. Namun, untuk lebih diingat, inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum secara terus-menerus. Lalu, pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan. Dalam ilmu makroekonomi, pengangguran diartikan sebagai situasi ketika orang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Mereka secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan dalam periode tertentu. Hal ini penting dalam ekonomi makro karena mempengaruhi terhadap tiga aspek. Yang pertama adalah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua, menentukan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah daya beli. Dan yang ketiga, berdampak pada stabilitas dan produktivitas di bidang industri atau sektor tertentu. Namun kalau ini saya mengambil di sektor industri. Pentingnya ilmu makroekonomi dalam ekonomi makro sangat besar, karena secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas industri. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam negara mengelola perekonomiannya secara luas. Konsep inflasi. Jenis inflasi ada dua, yaitu inflasi dorongan permintaan, demand pull inflation, dan yang kedua adalah inflasi biaya, cost inflation. Inflasi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi kemampuan produksi atau penawaran yang tersedia di pasar. Akibatnya, harga barang dan jasa naik karena tingkat permintaan yang tinggi. Lalu inflasi jenis ini biasanya terjadi pada kondisi ekonomi yang sedang pesat. Yang kedua, inflasi biaya. Ini terjadi akibat kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga baku, upah tenaga kerja, biaya energi, dan ketika biaya produksi meningkat, produsen memindahkan beban tersebut ke konsumen dengan meningkatkan harga jual barang ataupun jasa. Penyebab umumnya yang pertama adalah meningkatnya permintaan agregat. Yang kedua, kenaikan harga energi, bahan baku, atau logistik. Dampak pada industri sendiri yang pertama adalah ketidakpuasan bisnis. Biaya produksi meningkat, harga jual naik, menurunkan daya beli konsumen. Yang kedua adalah ketidakpastiannya harga, yaitu menghambat investasi dan perencanaan bisnis. Konsep pengangguran. Konsep pengangguran sendiri ada tiga, yang seperti kita sudah bahas di pertemuan berikutnya, sebelumnya yaitu ada tiga. Yang pertama, friksional, struktural, dan siklis. Friksional atau transisi pekerjaan merupakan pengangguran yang terjadi ketika seseorang sedang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Misalnya, baru saja keluar dari pekerjaan lama atau baru lulus yang sedang mencari pekerjaan pertama. Ini adalah pengangguran sementara dan dianggap normal dalam dinamika pasar tenaga kerja. Yang kedua adalah struktural, ketidaksesuaian skill. Terjadi saat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja. Contohnya adalah teknologi baru yang menggantikan tenaga manusia, sehingga pekerja dengan keahlian lama tidak banyak permintaan. Pengangguran ini lebih sulit diatasi karena memerlukan pelatihan ulang atau perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga adalah pengangguran siklis atau resesi ekonomi. Ini terjadi akibat fluktuasi siklus ekonomi
terutama saat terjadi resesi atau keterlambatan ekonomi. Produk dan permintaan menurun sehingga perusahaan mengurangi pekerjaannya atau mem-PHK pekerja sehingga pengangguran siklis berfluktuasi seiring dengan kondisi ekonomi makro. Penyebab pengangguran secara garis besar ada dua, yaitu perubahan teknologi dan resesi ekonomi. Perubahan teknologi ini dikarenakan adanya inovasi teknologi yang dapat menggantikan pekerja manusia dengan mesin atau otomatisasi, menyebabkan kebutuhan tenaga kerja menurun dalam sektor tertentu, sehingga muncul pengangguran struktural yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu yang kedua ada resesi ekonomi, yang merupakan krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan produksi, konsumsi global akan membuat perusahaan mengurangi produksi dan efisiensi. Lalu berikutnya, hubungan antara inflasi dan pengangguran. Hubungan inflasi dan pengangguran bisa dijelaskan di grafik berikut, di kurva Phillips, di mana trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Contoh kasusnya adalah ketika industri berkembang, pengangguran turun, tapi upah naik, inflasi. Saat pengangguran turun, permintaan tenaga kerja meningkat, upah naik, inflasi naik. Sebaliknya, ketika inflasi ditekan terlalu keras, konsumsi turun, produksi barang turun, pengangguran meningkat. Contoh industrinya yang sudah jelaskan sebelumnya itu adalah industri berkembang. Lalu penurunan pengangguran itu bersinggungan dengan kenaikan inflasi. Kenaikan pengangguran berkaitan dengan penurunan inflasi. Lalu dalam hubungan jangka panjang ini tentu akan menjadi dampak tersendiri bagi inflasi dan pengangguran. Data terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa inflasi pada bulan Juni sebesar 1,87%. Pengangguran pada kuartal 1 itu sebesar 4,76, dan proyeksi OECD di tahun 2025 inflasi meningkat sekitar 2,3%. Bisa dilihat di grafik berikut. Kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro di sendiri ada 3 yang saya pilih, yaitu kebijakan moneter, itu yang mengontrol jumlah uang beredar di Indonesia dan mengendalikan inflasi. Contohnya, BI menaikkan suku bunga untuk mengurangi konsumsi. Yaitu ada operasi pasar terbuka, kebijakan suku bunga. Kebijakan fiskal, yaitu pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi belanja untuk menekan inflasi. Contohnya adalah pengaturan pajak dan belanja pemerintah. Yang ketiga adalah kebijakan pro-industri, yaitu pelatihan dan pendidikan vokasi untuk menekan angka pengangguran struktural. Contohnya itu dengan memberikan pelatihan tenaga kerja dan insentif industri. Kesimpulannya yang sudah kita bahas adalah inflasi dan pengangguran adalah indikator kunci bagi ekonomi makro. Keduanya saling berkait sesuai dengan kurva Phillips tadi, lalu kebijakan ekonomi harus menyeimbangkan keduanya. Dan data Indonesia menunjukkan bahwa inflasi dan pengangguran menurun dan masih dalam angka yang relatif aman. Lalu, inflasi dan pengangguran adalah 2 indikator utama yang menggambarkan kondisi kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Inflasi menunjukkan tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum, sedangkan pengangguran mencerminkan proporsi tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan meski aktif mencari. Keduanya menjadi tolak ukur penting bagi pembuat kebijakan dan ekonom dalam menganalisis ekonomi. Lalu di kondisi Indonesia sekarang menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi agar tetap terkendali di angka yang relatif stabil. Sementara tingkat pengangguran relatif menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pengembangan tenaga kerja industri
Dalam hal ini menandakan efektivitas kebijakan ekonomi makro yang diterapkan untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Referensi saya bisa dilihat di sini, yaitu di BPS Indonesia Data Ekonomi 2025, OECD Economic Outlook 2025, MENQNG Principle of Macroeconomics, dan Bank Indonesia di Laporan Perekonomian 2025. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.